Assalamualaikum. Apa kabar guys? Kalian pasti nggak akan percaya sama fenomena aneh yang lagi heboh banget ini. Bayangin aja, ribuan ular dan monyet tiba-tiba turun gunung dan menyerbu perkampungan warga. Gila ah, serem banget kan? Kejadian ini bikin geger warga setempat guys. Mereka pada ketakutan dan panik karena nggak pernah ngeliat yang kayak gini sebelumnya. Ada yang sampai lari tunggang langgang, ada yang ngumpet di rumah, pokoknya mencekam banget deh situasinya. Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas tuntas 6 kejadian paling menghebohkan terkait fenomena ular dan monyet turun gunung ini. Penasaran kan? So, tonton video ini sampai habis ya. Guys, kejadian pertama yang bikin merinding ini terjadi di sebuah perkampungan yang dikelilingi hutan lebat. Tiba-tiba aja, warga dikejutkan dengan kemunculan ular dalam jumlah yang nggak masuk akal. Bayangin, ribuan ular berbisa guys. Bukan cuma satu atau dua. Ular-ular itu merayap di mana-mana, di jalanan, di halaman rumah, bahkan sampai masuk ke dalam rumah warga. Bisa kebayang dong gimana paniknya warga saat itu. Ada seorang ibu yang lagi masak di dapur. Tiba-tiba ular udah melilit di kakinya. Gila ah, gue merinding banget ceritainnya. Terus ada juga anak kecil yang lagi asik main di ruang tamu. Tiba-tiba ular udah ada di sampingnya. Untungnya orang tuanya langsung sadar dan langsung mengamankan anaknya. Duh, bener-bener ngeri banget deh kalau sampai kejadian sama kita. Warga langsung heboh dan berusaha buat nangkep ular-ular itu. Ada yang mek sapu lidi, kayu, bahkan ada yang nekat nangkep pakai tangan kosong. Gila, serem banget kan? Tapi ya, mau gimana lagi? Mereka terpaksa ngelakuin itu demi keselamatan mereka sendiri. Kejadian ini berlangsung selama beberapa hari dan baru mereda setelah pawang ular dan tim SAR datang buat evakuasi ular-ular itu. Duh, bener-bener kejadian yang gak bakal dilupain seumur hidup deh buat warga di sana. Kalian bisa bayangin gak sih guys kalau tiba-tiba rumah kalian diserbu sama ribuan ular? Pasti serem banget kan? Makanya kita harus selalu waspada dan hati-hati ya guys. Apalagi kalau tinggal di dekat hutan atau perbukitan. Oke guys, itu dia cerita pertama tentang ular yang menyerbu perkampungan warga. Di chapter selanjutnya, gue bakal ceritain tentang monyet-monyet yang turun gunung dan bikin ulah di perkampungan. So, stay tune terus ya. Nah guys, selain ular, fenomena monyet turun gunung juga nggak kalah bikin heboh. Kali ini, kejadiannya terjadi di sebuah desa yang terletak di kaki gunung. Biasanya, monyet-monyet itu cuma nongkrong di hutan sekitar gunung. Tapi kali ini, mereka turun ke desa dan bikin ulah. Ratusan monyet tiba-tiba aja muncul di perkampungan warga. Guys, mereka lompat-lompat di atap rumah, masuk ke pekarangan, bahkan ada yang nyuri makanan warga. Duh, bener-bener ngeselin banget ya kelakuan monyet-monyet ini. Warga yang rumahnya didatangi monyet pada panik dan berusaha ngusir monyet-monyet itu. Tapi ya gitu, monyet-monyet itu bandel banget. Dikasih usir malah makin menjadi-jadi. Sebenarnya, apa sih yang bikin monyet-monyet ini turun gunung? Menurut warga sekitar, monyet-monyet itu turun gunung karena kelaparan. Hutan yang biasa jadi tempat mereka mencari makan, sekarang udah mulai gundul karena penebangan liar. Jadi, mereka terpaksa turun gunung buat mencari makan di perkampungan warga. Duh, kasihan juga yang ngelihat monyet-monyet itu kelaparan. Tapi ya tetap aja, kelakuan mereka yang suka nyuri makanan warga itu bikin warga pada kesal. Nah, di chapter selanjutnya, gue bakal ceritain tentang kejadian yang lebih menegangkan lagi, yaitu ular yang menyerang sawah petani. Penasaran kan? Tonton terus ya! Guys, kejadian selanjutnya ini bener-bener bikin ngeri sekaligus prihatin. Ribuan ular tiba-tiba menyerbu area persawahan warga dan merusak tanaman padi yang siap panen. Bayangin, ular-ular itu berkeliaran di sawah, melilit tanaman padi, bahkan ada yang memangsa tikus-tikus yang ada di sawah. Para petani pun panik dan berusaha mengusir ular-ular tersebut. Mereka khawatir ular-ular itu merusak tanaman padi dan merugikan mereka. Tapi, usaha para petani untuk mengusir ular-ular itu tidak membuahkan hasil. Ular-ular itu terus berdatangan dan semakin banyak jumlahnya. Akibatnya, banyak tanaman padi yang rusak dan gagal panen. Para petani pun mengalami kerugian yang sangat besar. Duh, bener-bener sedih banget ya ngelihat para petani yang udah susah payah menanam padi, tapi malah dirusak sama ular-ular. Serangan ular di sawah ini diduga terjadi karena habitat ular yang semakin sempit akibat alih fungsi lahan. Hutan yang dulunya jadi tempat tinggal ular, sekarang udah berubah jadi perkebunan dan perumahan. Akibatnya,
ular-ular itu kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan, sehingga mereka terpaksa mencari makan di tempat lain, termasuk di sawah-sawah milik petani. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk menjaga kelestarian alam dan tidak merusak habitat satwa liar. Nah guys, di tengah kepanikan warga karena serbuan monyet, ada juga loh warga yang punya cara unik dan kreatif buat ngusir monyet-monyet bandel itu. Daripada stres, mendingan kita ketawa-tawa dulu ya guys ngeliat tingkah warga yang satu ini. Jadi, ada seorang warga yang punya ide buat ngusir monyet pakai kostum pocong. Bayangin aja, dia pakai kain putih panjang yang dililitin ke seluruh badan, terus mukanya di make up pucet kayak pocong beneran. Ngakak banget nggak sih? Nggak cuma kostum pocong, ada juga warga yang ngusir monyet pakai petasan. Jadi, mereka nyalain petasan di dekat kerumunan monyet, terus monyet-monyet itu pada kaget dan lari tunggang langgang. Duh, bener-bener kreatif banget ya warga di sini. Meskipun terkesan lucu, tapi cara-cara unik ini ternyata cukup ampuh loh buat ngusir monyet-monyet bandel itu. Seenggaknya, warga jadi nggak terlalu stres dan panik lagi ngadepin monyet-monyet itu. Tapi guys, perlu diingat ya, cara-cara ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke? Guys, fenomena ular dan monyet turun gunung ini tentu aja bikin banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya, apa sih penyebab dari fenomena aneh ini? Nah, di chapter ini kita bakal ngebahas penjelasan ilmiah dari para ahli tentang fenomena ini. Menurut para ahli, ada beberapa faktor yang menyebabkan ular dan monyet turun gunung. Salah satunya adalah kerusakan hutan yang menjadi habitat alami mereka. Seperti yang udah gue ceritain sebelumnya, hutan yang gundul akibat penebangan liar bikin monyet-monyet kehilangan sumber makanan mereka. Selain itu, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dan perumahan juga bikin habitat ular semakin sempit. Akibatnya, ular-ular itu terpaksa mencari makan di tempat lain, termasuk di perkampungan warga. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab fenomena ini adalah perubahan iklim global. Perubahan iklim yang ekstrem, seperti musim kemarau yang panjang, bisa menyebabkan sumber air di hutan menipis. Hal ini memaksa ular dan monyet untuk turun gunung mencari sumber air di perkampungan warga. Nah, penjelasan ilmiah ini tentu aja bikin kita semakin sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai karena keserakahan kita malah merusak alam dan merugikan diri kita sendiri. Guys, melihat fenomena ular dan monyet turun gunung yang semakin meresahkan, masyarakat dan pemerintah pun enggak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan situasi seperti semula. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan evakuasi ular dan monyet yang masuk ke perkampungan warga. Tim SAR, pawang ular, dan relawan bahu-membahu mengevakuasi ular dan monyet-monyet tersebut ke habitat yang lebih aman. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak habitat satwa liar. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyuluhan ke desa-desa, pemasangan spanduk, hingga kampanye di media sosial. Upaya lain yang tak kalah penting adalah melakukan reboisasi hutan dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Penanaman pohon secara besar-besaran diharapkan dapat mengembalikan fungsi hutan sebagai habitat alami satwa liar. Guys, upaya untuk mengatasi masalah ini tentu aja enggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu ada sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Gimana guys, setelah nonton video ini, pastinya kita semua jadi lebih paham kan tentang fenomena ular dan monyet turun gunung ini? Serem sih. Tapi di balik itu semua ada pesan penting yang harus kita petik. Fenomena ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar kita. Jangan sampai keserakahan kita merusak alam dan merugikan diri kita sendiri. Ingat guys, alam yang lestari adalah kunci kehidupan yang harmonis. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel Sisi Lain dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you on the next video.